Yes. Ya, sekali lagi selamat malam. Halo. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab atau Alkitab yang ada di dalam HP. Di dalam kitab Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacanya di dalam TB2. Ya. Sekali lagi Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, berserah kepada Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, demikianlah jiwaku dalam diriku. Ayat ketiga, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita, perenungan kita pada malam hari ini, berharap kepada Tuhan. Berbicara tentang berharap, mungkin tidak asing lagi bagi kita, kata berharap. Berharap berarti sesuatu yang kita harapkan, baik itu di dalam diri kita maupun bagi semua orang. Berharap ini berlaku bagi semua orang, bagi kalangan agama apapun. Berharap. Tetapi berharap yang dimaksud di dalam teks yang kita baca ini, berharap kepada siapa? Yang di dalam teks ini adalah berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada Allah-Allah lain begitu. Harus pasti kita berharap kepada siapa? Kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil diajak oleh ibunya, ya, jalan-jalan ke mall. Di sana ia melihat berbagai macam permainan, berbagai macam mainan dan barang-barang yang sangat menarik. Ya. Ketika sampai di sana, di area permainan itu, anak-anak itu melompat kegirangan. Sama halnya kalau adik-adik ini diajak ke mall, mereka melihat tempat bermain pasti kegirangan dan pengen bermain di situ. Nah, pengen bermain. Jadi ia ada di tempat yang sangat menyenangkan. Dan kesenangan di tempat itu membuatnya tidak kenal lelah. Benar ya? Ketika main-main di mall, ya kan? Di tempat-tempat pelosotan dan di tempat-tempat game itu tidak mengenal lelah meskipun keringat, ya kan? Capek, tapi tidak mengenal lelah. Benar nggak? Benar ya? Meskipun ia pun juga lupa bahwa ia sudah berpisah dengan ibunya, ya. Karena saking enaknya gitu, akhirnya tidak lagi tahu siapa yang menjaga dia, dan ibunya mungkin sudah jauh dari dirinya, tidak lagi bersama-sama dengan dia begitu. Nah, kegirangan tidak juga bertahan lama karena sesuatu membuatnya terjaga dalam kenikmatan itu. Ia tiba-tiba sadar bahwa sekarang sudah tidak aman lagi. Mengapa? Ia sudah jauh dari ibunya. Bahkan segala kenikmatan tidak lagi membuatnya begitu nyaman, begitu aman. Ketika anak-anak berpisah dari ibunya, apa yang terjadi? Menangis bukan? Anak-anak pasti menangis, pasti mencari ibunya. Mana ibuku, ya kan? Dan menangis luar biasa. Sampai-sampai dia mendapatkan atau bertemu dengan ibunya kembali. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketenangan ini terletak pada kedekatan dengan ibu. Ya, kita sangat nyaman ketika dekat dengan orang tua. Bukan hanya ibu, ayah kita juga, bapak kita. Kita begitu nyaman ketika bersama-sama dengan mereka. Itulah yang dialami anak kecil ini, yang dalam sementara waktu terlena dengan keindahan yang ada di sekitarnya. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketenangan mengantarkan kita untuk tetap berharap. Berharap kepada siapa?
Kalau di teks itu tadi kan, kalau ilustrasi yang saya katakan berarti berharap kepada orang tua, berharap kepada ibu. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, kita berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kita berharap kepada Tuhan. Bagi sebagian orang yang mengacu pada kepasrahan akan segala sesuatu. Jadi ungkapan kata berharap kepada Tuhan ini juga kadang menjadi kalimat klise, ya, yang disenangi oleh banyak orang. Seperti yang saya katakan tadi, berharap. Bisa saja kalangan di luar sana itu berharap kepada Allah mereka, ya kan? Berharap mendapatkan kesuksesan atau teologi kemakmuran, itu berharap kepada Tuhan untuk dapat memberkati saya setiap hari. Banyak teologi kemakmuran juga, ya, yang berharap Tuhan tolong berkati. Mereka berharap itu hanya untuk kesenangan pribadi, meminta berkat terus, berkat. Ya. Jadi ini hati-hati saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka mari kita perhatikan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Kalau kita melihat teks yang telah kita baca tadi ini, Mazmur ini diberi judul sebagai Mazmur ziarah. Ya, kalau kita perhatikan tadi di ayat pertama itu, nyanyian ziarah Daud. Jadi oleh sebab itu Mazmur ini dinyanyikan pada waktu naik ke gunung Tuhan. Ya, pada waktu Daud ini naik ke gunung Tuhan. Kalau kita memperhatikan kata ziarah di dalam kata aslinya diartikan sebagai naik. Berarti dia naik ke tempat yang begitu tenang. Ya. Pemazmur atau Daud sendiri dia mau menenangkan dirinya. Dia mau naik ke suatu tempat. Mungkin dia naik ke gunung atau kemana, supaya dapat menenangkan jiwanya yang begitu kacau begitu. Jadi bila kita coba juga dramatiskan Mazmur ini, maka kita bisa mengatakan bahwa pemazmur ini sangat merindukan sebuah ketenangan di dalam Tuhan. Ia dengan langkah yang penuh semangat mendaki gunung Sion pada waktu itu, sambil menyangkal diri, sekaligus juga mengesampingkan bahwa membuang segala kenikmatan dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur di sini ia fokus kepada Allah, kepada Allah yang benar, ya, kepada Allah yang mereka sembah, yaitu Allah Israel, Allah yang kita sembah sampai saat ini. Jadi segala pencapaian juga sekalipun cita-citanya untuk masa depannya itu dapat tidak menghalanginya untuk dapat bertemu dengan Allah. Maka daripada itu kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana kita ketika kita berharap, pasti ada kenyamanan di dalam Tuhan, di dalam diri kita. Ketika kita berharap kepada Allah, kepada Tuhan kita, maka kita merasa kenyamanan, merasa aman di dalam Tuhan. Poin yang pertama bahwa keamanan di dalam Allah sebagai dasar pengharapan. Ya. Keamanan di dalam Allah sebagai dasar pengharapan. Oleh karena pemazmur ini tidak bersandar kepada pencapaian ataupun cita-citanya ataupun dunianya ataupun kenikmatan dunia ini, tetapi ia tetap menetapkan dirinya, menetapkan hatinya untuk dapat tenang, untuk dapat melihat Allah yang benar itu, menenangkan hatinya hanya untuk Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku, seperti anak yang disapi dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, demikianlah jiwaku dalam diriku. Jadi menenangkan dan mendiamkan jiwa diibaratkan sebagai anak yang disapi oleh ibunya. Itu berarti anak yang terus bergantung kepada ibunya. Kenapa anak bisa bergantung kepada ibu, kepada orang tua? Karena mereka nggak tahu apa-apa, ya, masih kecil, tidak tahu, ya bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik, yang sebenarnya belum diajarkan, tetapi bisa saja dia melakukan, karena kembali lagi natur dosa, gitu kan. Lalu bagaimana kita menenangkan jiwa?
Ketika kita juga beribadah kepada Tuhan, adakah kita menenangkan jiwa kita? Mengambil waktu sejenak, ya, berdiam diri, bersyukur kepada Allah, ya, bahwa Allah telah memimpin kehidupan kita. Bahkan juga kalau kita menenangkan diri sebelum kita beribadah, kita bersyukur bahwa Tuhan melayakkan kita untuk bisa beribadah juga. Ya, sama halnya juga ketika kita pergi, kita selamat dari perjalanan. Kita juga mengambil tempat waktu untuk Tuhan, untuk dapat menenangkan jiwa kita, menenangkan diri kita, untuk dapat melihat karya Allah itu yang begitu luar biasa ketika kita tetap berada dan bersandar kepadanya. Begitu pula juga dengan pemazmur. Ia bahkan bersumpah untuk menenangkan dan mendiamkan jiwanya di dalam Tuhan. Jadi ketenangan itu juga membuat dia begitu aman, tidak khawatir dengan berbagai macam keinginannya. Ia tenang, ia puas dan merasa aman. Jadi di dalam ketenangannya juga ia tetap berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Kepada Allah saja dia bergantung. Kenapa? Karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Saudara, kita bisa hidup saat ini oleh karena anugerah Tuhan, bukan? Bukankah yang kita hirup saat ini, bukankah itu dari Tuhan? Pastinya dari Tuhan. Kita bisa menikmati dunia ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini banyak berita duka, ya, di grup-grup WA, khususnya di jemaat GKK. Dan barusan beberapa kemarin kalau nggak salah meninggal sepupunya Semu Meien, istrinya Musa Andi. Dan itu umur yang muda, baru 33 tahun. Dan tidak sama sekali kami dengar itu cerita nggak ada sakit penyakit, ya, tidak ada sakit penyakit. Ya. Dan itu semua bisa saya katakan juga dengan seizinnya Tuhan. Tuhan memanggil dia lebih cepat. Ya, kalau bisa saya katakan, siapa yang tahu umur manusia ini? Tidak ada selain daripada Tuhan. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup, kita tetap berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur kita diberikan umur yang begitu panjang. Padahal di dalam Alkitab mengatakan umur manusia itu hanya 70 tahun. Ya, selebihnya itu bonus. Ya, selebihnya bonus. Ketika kita sudah menginjak kaki di umur kepala 4, kepala 5, umur 50-60, kita sangat bersyukur bahwa segala sesuatu yang telah kita jalankan itu oleh karena pimpinan Tuhan. Jadi pemazmur di sini begitu dia menenangkan jiwanya, berdiam diri, menyaksikan kemurahan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk tetap berada dalam hadiratnya, di dalam menjalani akan hari yang telah Tuhan percayakan. Terlebih pemazmur pada waktu itu di dalam menghadapi peperangan, hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan ketika di dalam memimpin bangsa Israel juga begitu luar biasa. Bukan bangsa yang begitu kecil, tetapi bangsa yang begitu besar. Tetapi Daud di sini, Mazmur Daud di sini kuat menenangkan sebuah hatinya untuk tetap berharap kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sumber keamanan dan ketenangan di dalam diri kita? Yaitu bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Di dalam pencapaian apapun, seharusnya tidak kita bergeser dari apa yang menjadi ketenangan kita. Banyak saat ini di dunia ini yang menggoda kita. Yang kalau kita sebatas melihat saja mungkin di HP atau di luar sana, seakan-akan kita pengen memilikinya.
Ya, itu memang natur manusia ya, natur manusia. Tetapi kita belajar satu hal. Tidak segalanya apa yang kita inginkan itu bisa kita capai. Ya. Tidak semuanya. Tetapi kembali lagi bagaimana kita tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Jadi apa komitmen utama kita? Komitmen utama kita bahwa Allah yang penuh kemurahan itu, Ia tetap setia sepanjang waktu. Tetapi sebagai pertanyaannya, sudahkah kita tetap setia kepada Tuhan? Sudahkah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan setiap hari? Beribadah kepada Tuhan bukan saja datang beribadah di gereja setiap hari Minggu. Tetapi beribadah kepada Tuhan dalam arti sudahkah kita setiap hari berdoa? Itu hal sepele aja mungkin kita melupakan. Ya. Berdoa kepada Tuhan itu salah satu ibadah. Ya. Persekutuan seperti ini juga salah satu ibadah. Tetapi hal-hal yang sepele berdoa kepada Tuhan, sudahkah kita melakukannya setiap hari? Ketika kita bangun pagi, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Ketika kita mau tidur, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sepanjang hari Tuhan pimpin, menolong kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita beribadah kepada Allah setiap harinya? Hal yang kecil lagi membaca firman Tuhan. Ya. Di dalam kesibukan, cari waktu, setidaknya 1 ayat saja. Kemarin saya khutbah di youth. Saya menantang anak-anak muda. Ya, saya menantang anak-anak muda. Saya mengatakan kepada mereka, sudahkah saudara membaca Alkitab setiap hari 1 ayat saja minimal? Jikalau sudah, coba akan angkat tangan. Mungkin ada 1-2 orang yang mengangkat tangan. Padahal itu hanya 1 ayat doang. Sehingga saya tantang mereka, coba berapa waktu saudara itu memberikan waktu untuk dunia saudara dibanding bersama-sama dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pasti lebih banyak menggunakan waktu di dalam 24 jam itu, menggunakan waktu untuk diri sendiri. Lalu untuk Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, itu seberapa banyak? Jadi itu sebuah introspeksi diri dan sebuah aplikasi di dalam diri kita, mengintrospeksi diri kembali seberapa dekat kita dengan Allah. Jadi berharap kepada Allah bukan hanya saja membuat kita nikmat juga, membuat hati kita tenang, tetapi kita mengoreksi diri kita kembali seberapa saya ini dekat dengan Allah. Seberapa besar saya mengikut Tuhan. Seberapa besar juga saya setia kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh pemazmur pada waktu itu. Dia kembali melihat dirinya. Dia kembali mengoreksi dirinya untuk tetap berharap dan setia kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari bahwa perintah untuk berharap kepada Tuhan. Jadi di Mazmur yang kita baca ini ada perintah yang diberikan oleh Daud, yang disampaikan oleh Daud, yang dituliskan oleh Daud untuk kita dan untuk dirinya juga pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di ayat 3, di situ dikatakan berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalimat yang berupa perintah ini memberi sebuah penegasan bahwa pemazmur bukan sedang memberi himbauan. Ia justru memberi pengajaran sekaligus perintah. Ia menunjukkan juga betapa Allah adalah pribadi yang patut diandalkan sepanjang hidup ini. Ia juga menyampaikan hal yang paling penting, bahwa berharap kepada Allah adalah perintah untuk hidup. Berharap kepada Allah sesuatu perintah yang disampaikan kepada kita sebagai umat pilihan Allah.
Jika kita tidak berharap kepada Allah, jika kita tidak berharap kepada Tuhan, bisakah kita menikmati dunia ini? Mungkin orang lain mengatakan bisa kok. Toh juga saya masih hidup, ya kan? Toh juga saya masih bisa menikmati akan dunia ini. Tetapi pertanyaannya, jika mengandalkan diri sendiri, ketika engkau meninggal di dunia ini, jiwa atau rohmu bakal kemana? Apakah bersama dengan Tuhan? Atau di lain tempat begitu? Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, ketika kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya, ya, kita tahu tempat kita di mana ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Kita pasti bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan Allah. Jadi jangan pernah mengabaikan sebuah perintah yang disampaikan bagi kita. Untuk apa? Untuk tetap berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak ungkapan-ungkapan rohani pada masa kini yang dapat mendorong kita untuk semakin memupuk kerohanian kita. Ya, banyak ungkapan rohani, baik itu di dalam Facebook, media sosial, buku-buku. Ya, ungkapan-ungkapan itu juga mungkin menegur kita kembali, mengoreksi diri kita kembali. Seberapa jauhnya saya berharap kepada Tuhan, seberapa jauhnya iman saya ini tetap bertahan kepada Tuhan, seberapa juga besarnya saya menikmati dunia ini tanpa Tuhan. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata sebesar gini, seperti ini saya berharap kepada Tuhan, dan sebesar seperti ini saya tidak berharap kepada Tuhan. Jadi kita tahu diri kita. Dan bisa saya katakan, kalau bisa saya katakan di luar sana, bukan kita. Bisa saja mereka itu lebih besar berharap kepada diri sendiri tanpa berharap kepada Tuhan. Tetapi bagi kita di sini, saya yakin kita ini di sini tetap berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bahwa pengharapan yang telah teruji itu menjadi sebuah kesaksian. Jadi perintah ini juga disampaikan kepada orang Israel, ya, kepada orang Israel pada waktu itu. Ini berarti bahwa pemazmur itu sedang bersaksi bahwa Tuhan adalah pengharapan satu-satunya, bahwa Yesus Kristus atau Allah adalah satu-satunya pengharapan di dalam diri mereka. Kenapa? Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel atau orang-orang Israel pada waktu itu, jatuh bangun di dalam pengenalan Tuhan. Ya, jatuh bangun dalam arti bukan tidur terus bangun, tidur bangun, bukan. Ya, jatuh bangun dalam arti mereka hari ini mungkin mengenal Tuhan, besoknya menjauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Besoknya lagi mengikut Tuhan. Ya, besoknya lagi tidak mengikut Tuhan, membelakangi Tuhan. Nah, itu jatuh bangunnya bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga pemazmur di sini menegaskan, ya, bahwa Allah itu satu-satunya pengharapan, sumber segala sesuatu, sumber segala kekuatan kita. Percaya enggak saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika kita merasa lemah, ya, ketika kita merasa lemah, tiba-tiba kayak tidak terasa, kok kita bisa kuat aja begitu kan? Pernah nggak sakit, tiba-tiba kayak lemah banget, tapi seakan-akan kayak merasa kuat gitu kan? Nah, itu karena pertolongan Tuhan, ya. Dan kita tetap mengharapkan di dalam diri kita ini bahwa Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita, nafas hidup kita. Tidak ada lagi Allah lain. Jadi pengharapan yang benar di dalam hidup orang percaya itu juga menjadi saksi dunia ini, menjadi saksi bagi banyak orang. Bukan hanya kita sebagai Kristen KTP tanpa bersaksi
bagi orang-orang lain di luar sana, bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, bahwa Allah satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Ya, percuma juga kita menjadi orang Kristen KTP kalau kita tidak mengabarkan, membagikan kabar keselamatan itu bagi orang lain. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus berani mengambil langkah, baik itu di dalam keluarga kita yang masih belum percaya. Berani mengatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, dan hanya kepada Dialah, kepada Allah, kepada Tuhan ada pengharapan. Kita harus bersaksi, menjadi saksi, menjadi pemberitaan kabar baik itu. Saudara, di dalam memberitakan Injil ini bukan hanya saja hamba Tuhan yang berdiri setiap hari Minggu di mimbar atau menyampaikan firman kepada saudara-saudara. Bukan hanya mereka saja yang mengabarkan penginjilan kemana-mana, tetapi kita juga ditugaskan sebagai orang-orang Kristen. Jadi dari situ dilihat seberapa besar iman kita kepada Allah. Sudahkah kita membagikan akan apa yang telah kita terima dari Tuhan? Jadi saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, untuk dapat menjadi saksi bagi banyak orang di dalam keluarga, mengabarkan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, dan pengharapan ada di dalam Dia. Pengharapan ada di dalam Allah, Allah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharap kepada Allah satu-satunya yang menjadi kekuatan dalam diri kita. Saudara, ketika saya masuk teologi, memang orang tua saya, kalau bisa saya katakan, tidak terlalu berada dalam arti banyak uang atau bagaimana. Saya hidup di dalam keluarga yang begitu pas-pasan. Apalagi kami lima bersaudara begitu. Dan ketika saya masuk sekolah teologi, saya begitu istilahnya begitu merenungkan. Karena kenapa? Adik-adik saya masih juga sekolah. Orang tua saya, pekerjaan papa saya itu hanya seorang nelayan, ya, dan bergantung semua ketika ada badai pasti tidak dapat apa-apa begitu. Dan saya hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana perjalanan saya ke depan? Ketika Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, apakah Tuhan memelihara saya? Saudara, tingkat 1 menuju tingkat 2, saya sempat mau mundur, mengatakan saya nggak sanggup. Bukan saya nggak sanggup karena ini, tetapi karena biaya juga. Orang tua juga ya pas-pasan pendapatan. Ya, kembali lagi di kampus itu ada ruang doa khusus, ya. Ada 12, kami punya di kampus itu 12 ruang doa, satu-satu begitu. Ada juga ruang doa besar. Dan setiap malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukakan jalan. Ketika Tuhan memanggil saya di tempat ini untuk menjadi hamba-Mu, tolong dengarkan pergumulan saya. Ya. Apakah saya berhenti ketika sudah mau menuju tingkat 2 atau tetap lanjut? Ketika saya lanjut, biaya kuliah saya dari mana? Itu terus yang saya doakan setiap malam, baik itu ketika sebelum tidur maupun ada waktu-waktu tertentu saya datang dan masuk di dalam ruang doa khusus itu. Dan puji Tuhan, tidak lama, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berharap kepada Allah, Tuhan membukakan jalan. Ada gereja yang sponsori saya. Dan ketika orang tua mendengar kabar itu, begitu mereka terharu, istilahnya gitu kan. Terharu mendengar perkataan bahwa, "Pak, Ma, jangan khawatir tentang biaya kuliah saya."
ada gereja yang membantu. Dan itu bukan biaya yang begitu kecil, Bapak Ibu. Bagi kami itu biaya yang begitu besar. Tetapi oleh karena pimpinan Tuhan, sekali lagi bahwa ketika kita berharap kepada Allah, Tuhan membukakan jalan. Ya. Ketika kita di dalam pergumulan, di dalam keluarga, kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak bakalan menjawab. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan di dalam pergumulan keluarga kita, di dalam pergumulan apapun, Tuhan pasti bukakan jalan. Karena satu-satunya pengharapan kita hanya dari Tuhan. Tidak ada lagi di lain hal. Ya. Dan bersyukur saya bisa menyelesaikan akan masa studi saya selama 5 tahun. Karena memang 5 tahun kami studi begitu ya. 4 tahun duduk bangku, 1 tahun lapangan. Jadi 5 tahun semua. Dan puji Tuhan, tahun kemarin 2022 saya diwisuda. Jadi saya rasa itu sebuah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika saya berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan saya pun, orang tua saya jarang banget mengirim kepada saya. Istilahnya uang saku, uang sabun dan segala macam. Ya saya katakan, karena tadi tetap berharap, tetap berdoa. Ada aja berkat yang saya nggak sangka, nggak diduga begitu. Dan itu luar biasa. Apalagi masa-masa corona pada waktu itu kan. Saya malah kena positif corona ya pada waktu itu. Tetapi Tuhan pelihara. Tidak sampai saya sesak nafas. Tidak sampai saya juga dilarikan di rumah sakit. Tidak. Hanya sebatas hilang penciuman begitu. Indera penciuman hilang. Dan dikatakan itu corona. Padahal saya lagi pilek. Ya, padahal saya lagi pilek. Tapi dikatakan corona. Ya udah, mau tidak mau diisolasi. Tetapi di luar sana pada masa corona itu hanya sesak nafas sedikit sudah meninggal, ya kan? Tetapi itu suatu pergumulan di dalam diri kami pada waktu itu. Dan dari situ kita melihat apakah kita berharap kepada Tuhan atau berharap ataupun bersandar pada diri kita sendiri. Jadi kita bisa melihat diri kita kembali. Kita bisa mengoreksi diri kita kembali seberapa besar kita berharap kepada Tuhan. Kemurahannya tetap ada setiap saat bagi orang yang berharap kepadanya. Dan kemurahannya itu juga menjadi kesukaan dan pelipuran duka walaupun umatnya menghadapi yang namanya ancaman. Kemurahan Allah di masa lalu itu menjadi pendorong bagi kita untuk tetap setia berharap kepadanya yang akan mencurahkan kemurahannya itu setiap hari. Maka daripada itu berharaplah kepada Tuhan yang penuh kemurahan, maka jiwamu, jiwa Bapak Ibu dan jiwa saya begitu aman, tenang, tentram, dan hati ini tetap tertuju kepada Allah. Sekiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita, dapat kita juga melihat kembali diri kita, seberapa besar kita berharap dan seberapa besar kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini, melalui firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bagaimana kami tetap berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun banyak ancaman dan godaan di dunia ini untuk berharap kepada Allah-Allah lain. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang begitu setia. Untuk tetap melihat kami, umat-Mu, anak-anak yang berdosa ini. Untuk tetap setia mendengarkan setiap keluh kesah kami. Sehingga pada malam hari ini mari lihat hati kami kembali. Ketika Tuhan setia kepada kami, ketika Allah begitu mengasihi kami, sudah jugakah kami mengasihi Engkau ya Tuhan?
Sudahkah kami tetap setia dan bersandar, terlebih berharap kepada Tuhan di dalam melewati hari-hari yang kami lalui, di dalam menikmati akan dunia ini. Tuhan, sadarkan kami, dan Roh Kudus yang tetap bekerja di dalam diri kami untuk melihat segala kasih Tuhan dan pernyataan Tuhan di dalam diri kami. Hari-hari yang kami lalui, kami percaya bahwa Tuhan tetap berada dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, sekiranya juga Tuhan urapi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.